selamat malam. Ini bagian kedua ya nak. Nah, nomor 10 diketahui matriks A 2 min 2 8 7, matriks B min 2 4 22 min 59. Jika matriks A kali P adalah matriks B, yang ditanya adalah berapakah determinan P. Karena kita mau mencari P, maka yang pindah adalah si A, matriks A. Kalau pindah namanya matriks bukan dibagi tapi inverse. Karena A di depan, maka pindahnya inverse-nya juga di depan. A inverse dikali B. A inverse, namanya inverse, rumus inverse adalah seper AD min BC dikali A join. A join itu posisi A dengan D ditukar, jadi DA. Posisi B dengan C dikalikan negatif. Itu. Dikalikan matriks B yaitu min 2, 4, 22, min 59. Kita lihat matriks A. AD ini A, B, C, D. Maka AD itu 2 kali 7 yaitu 14. Dikurang B kali C. B kali C itu adalah min 16. Dikali A joinnya. Yang tadinya 27 ditukar jadi 72. Yang tadinya min 28 ini kalau tidak ditukar tapi dikali negatif. Jadi 2 min 8. Dikali matriks B min 2, 4, 22, min 59. Min dikali min adalah plus. 14 tambah 16 adalah 30. Lalu kita kalikan matriksnya. Baris kali kolom. 7 kali min 2 adalah min 14, 2 kali 22 adalah 44. Min 14 tambah 44 adalah 30. Lalu 7 baris 1 kolom 2. 7 kali 4 28, 2 kali min 59 adalah min 108. 28 min 108 itu adalah berapa coba? Sebentar, ini 28 min 108. Ini hasilnya adalah 9. Oh, ini min 118 ya. 28 min 118 adalah min 90. Lalu baris 2 kolom 1. Min 8 kali min 2 itu 16. 2 kali 22 itu 44. Jadi 16 tambah 44 itu adalah 60. Lalu baris 2 kolom 2, min 8 kali 4 itu min 32, ditambah 2 kali min 59 adalah min 118. Maka hasilnya adalah min 150. Maka matriks P itu adalah 30 dibagi 30. Itu adalah 1. Min 90 bagi 30 adalah min 3. 60 bagi 30 adalah 2. Min 150 bagi 30 adalah min 5. Karena ditanya determinan P, rumus determinan adalah AD kurang BC. Maka AD-nya 1 kali min 5 adalah min 5 dikurang 2 kali min 3 adalah min 6. Min kali min adalah plus, maka min 5 tambah 6 adalah 1. Maka determinan P adalah 1. Kita ke nomor 11. Nomor 11, ada sebuah garis dengan ukuran ada garis yaitu persamaannya 2x plus y min 3 sama dengan 0. Katanya akan dirotasikan dengan pada pusat O 0,0 dengan sudut rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau untuk seperti ini, kalian harus hafal dulu atau ingat dulu matriks dari rotasi. Matriks dari rotasi itu adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Jadi, kalau misalnya alfanya 270, ingat kalau berlawan arah jarum jam berarti positif. Kosinus positif 270, min sin 270, lalu sin 270, lalu cos 270. Cos 270 itu adalah 0. Sin 270 adalah min 1 kali min jadi positif 1.
sin 270 adalah min 1, cos 270 adalah 0. Nah, untuk matriks yang pencerminan terhadap sumbu X, kalau pencerminan terhadap sumbu X itu yang berubah adalah, ingat ya, misalnya Bu Rani punya titik di sini 2, 1. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini cerminnya. Maka cerminnya pasti di sini bayangannya. Bayangannya X-nya tetap, hanya Y-nya jadi min 1. Jadi kalau ini 2,1, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 2,-1. Jadi yang berubah adalah si Y. Maka matriks sumbu X yang tadinya adalah 1001 itu adalah matriks identitas 1001, karena yang berubahnya adalah si Y yang positif jadi negatif, maka matriksnya ini yang berubah. Sehingga kalau dikatakan dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 270 derajat, lalu dilanjutkan pencerminan. Ingat, kalau ada kata dilanjutkan, maka matriks yang ditulis awal adalah yang paling belakang. Ya, jadi rumusnya adalah bayangan X dan Y-nya adalah dimulai dari matriks yang di belakang, yaitu matriks terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, min 1. Lalu setelah itu mundur. Oh, matriks rotasi, kita tahu tadi matriks rotasi 270 derajat adalah 0, 1, min 1, 0. Dikalikan titiknya X, Y. Kita selesaikan dulu. X aksen, Y aksen. Oke, X aksen, Y aksen. Sama dengan baris kali kolom. 1 kali 0 adalah 0, ditambah 0 kali min 1 adalah 0. 0 tambah 0, 0. Baris kali kolom. 1 kali 1 adalah 1, 0 kali 0, 0. 1 tambah 0 adalah 1. Baris kali kolom. 0 kali 0 adalah 0, min 1 kali min 1 adalah 1. Jadi 0 tambah 1 adalah 1. Baris kali kolom. 0 kali 1 adalah 0, min 1 kali 0 adalah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Dikali X, Y. Maka X aksen, Y aksen sama dengan baris kali kolom. 0 kali X adalah 0, 1 kali Y adalah Y. 0 tambah Y, 0 ditambah Y adalah Y. Baris kali kolom. 1 kali X adalah X, 0 kali Y adalah 0. X ditambah 0 adalah X. Nah, dengan demikian kita lihat X berubah menjadi X aksen. X diubah nanti jadi Y aksen. Y diubah menjadi X aksen. Dengan demikian, kalau ada soal 2X plus Y min 3 sama dengan 0, maka X-nya diganti pakai Y aksen, jadi 2Y aksen, ditambah Y-nya diganti pakai X aksen. Min 3 sama dengan 0. Inilah bayangannya. Kalau sudah ada bayangannya, maka aksennya dihilangkan. Jadi 2Y tambah X min 3 sama dengan 0. Atau bisa kita susun, biasanya X duluan ya. X tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Jadi kalau ternyata sebuah garis dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh 270 derajat, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, mudah sekali cara cepatnya. X-nya diganti Y, Y-nya diganti X, sudah selesai. Itu cara cepatnya. Jadi hanya dalam waktu 3 detik kamu sudah bisa menyelesaikan. Ya, ingat sekali lagi, kalau dirotasikan terhadap 270 derajat di pusat 0,0, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, maka cara cepatnya X jadi Y, Y jadi X. Tapi kalau misalnya kalian ragu, kalian boleh menggunakan cara seperti ini. Selalu dimulai dari matriks yang paling belakang. Di sini dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X, maka matriks yang sumbu X dulu. Lalu dikalikan matriks yang rotasi, mundur, matriks rotasi. Dikalikan XY.
Dari sini kita tahu, maka Y-nya diganti X aksen, X-nya diganti Y aksen. Begitu. Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Limit X menuju min 2, 3 kali X kuadrat min X min 14 per X kuadrat plus 3X plus 2. Kita masukkan dulu min 2. Min 2 kuadrat adalah 4 kali 3, 12. 12 dikurangi min 2, kurang ketemu min adalah plus. 12 tambah 2, 14, kurang 14 adalah 0. 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat 4. 3 kali min 2, min 6. 4 min 6 min 2. Min 2 tambah 2, 0. Kalau hasilnya 0 per 0, yang harus kamu lakukan cara cepatnya adalah dengan menurunkan pembilang sendiri, penyebut sendiri. Kita turunkan 3X kuadrat, diturunkan caranya 3 kali 2, 6X, pangkatnya selalu berkurang 1, 2 kurang 1 adalah 1. Turunan dari min 1X, karena ini pangkat 1, maka min 1 kali 1 adalah min 1. X pangkat 0, X pangkat 0 itu 1. Gitu ya, jadi min 1 kali 1 ya min 1. Turunan bilangan itu 0. Per turunan ini kalau nggak ada angka di depannya berarti angka 1. 1 kali 2 adalah 2X, 2 kurang 1, 1. Turunan X itu tinggal lihat depannya saja. Kalau ini turunan min 1X adalah min 1, turunan 3X adalah langsung saja 3. Turunan bilangan adalah 0. Nah, setelah diturunkan kamu tinggal masukkan min 2. 6 kali min 2 adalah min 12, min 12 min 1 adalah min 13. 2 kali min 2 adalah min 4, min 4 tambah 3 adalah min 1. Maka min 13 dibagi min 1 adalah 13. Ini jawabannya. Mudah bukan? Nah, yang nomor 13, kita masuk ke turunan. Turunan dari bentuk seperti ini. Bu Rani kasih cara cepatnya ya. Nah, cara cepatnya adalah kalau kamu menemukan fx sama dengan ax plus b per cx plus d, turunan cara cepatnya itu adalah, ini ingat ya, sama-sama berpangkat 1 dan koefisien x ada di depan. Kita lihat, sama-sama berpangkat 1, koefisien x ada di depan. Maka rumus cepatnya adalah a kali d dikurang B kali C per penyebut kuadrat. Sudah selesai. Maka turunannya A kali D. Ingat ya, koefisien X-nya di depan. Jadi 4 kali min 2 adalah min 8 dikurang 8 kali 5 adalah 10 per penyebut kuadrat. Penyebutnya adalah 5x min 2 kuadrat. Min 8 min 10 adalah min 18 per 5x min 2 kuadrat. Gitu ya. Tapi kalau kamu ingin memakai teorinya, maka kalau menemukan fx sama dengan u per v, turunannya adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Jadi fx-nya adalah 4x plus 8 per 5x min 2. Maka turunannya adalah u aksen. U aksen itu turunan u. U itu yang atas, ini u. Kalau diturunkan, turunan 4x adalah 4, turunan 8 adalah 0. Maka 4 tambah 0 adalah 4. Kali v. V itu yang bagian penyebut 5x min 2 dikurang u. U itu yang atas, ini u. 4x plus 8 dikali v aksen. V itu yang bawah, v aksen itu turunannya. Turunan 5x adalah 5, turunan min 2 adalah 0. 5 min 0 adalah 5. Boleh kita taruh di sini. Per v kuadrat. V itu yang di penyebut 5x min 2 kuadrat. Tinggal kamu kalikan, 4 kali 5x adalah 20x, 4 kali min 2 adalah min 8, min 5 kali 4x min 20x,
min 5 kali 8 min 40 per 5x min 2 kuadrat. Ternyata 20x kurang 20x adalah 0, min 8 min 40 adalah min 48. Min 48 per 5x min 2 kuadrat. Loh kok Bu beda? Berarti ada yang salah. Kita cek ya. 4 kali min 2 min 8 dikurang 8 kali 5 min 40. Nah ini yang salah. Min 8 min 40 adalah min 48. Sama ya. Oke, terbukti ya. Oke, sekarang kita ke nomor 14. Kita ke nomor 14 yaitu persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dari Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X plus 1 di titik berabsis min 1. Absis itu nama lainnya adalah X. X1 yaitu min 1. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung yang harus kamu ketahui adalah X1, Y1, dan M atau gradien M itu. Nah, karena diketahui X1, kita cari dulu Y1. Cara mencari Y1 adalah ini. Tinggal ganti X-nya dengan yang diketahui yaitu min 1. Min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 kuadrat tambah 3 kali min 1 tambah 1. Min 1 pangkat 3, min 1 kali min 1 kali min 1 adalah min 1. Min 1 kuadrat min 1 kali min 1 adalah 1, kali min 3 adalah min 3, 3 kali min 1 min 3 ditambah 1. Hasilnya min 1, min 3, min 4, min 3, min 7, min 7 tambah 1, min 6. M itu adalah gradien, gradien itu adalah turunan. Kita turunkan X pangkat 3, kalau nggak ada angka berarti sini 1. Kita turunkan 1 kali 3 adalah 3x, pangkatnya dikurangi 1 jadi 2. Min 3 kali 2 adalah min 6x, pangkatnya kurangi 1 jadi 1. Turunan x adalah variabelnya plus 3, turunan bilangan adalah 0. Lalu x-nya kamu ganti dengan absisnya ini min 1. Maka 3 kali min 1 kuadrat min 6 kali min 1 tambah 3. Min 1 kuadrat 1 kali 3, 3 min 6 kali min 1 plus 6, 3 tambah 6 tambah 3 itu adalah 12. Maka M-nya diketahui, Y-nya 1 diketahui, X-nya diketahui. Maka rumus umum PGS adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1-nya tadi adalah min 6, M-nya 12, X kurang X1-nya adalah min 1. Min ketemu min adalah plus, min ketemu min adalah plus. Maka Y sama dengan kalikan 12X ditambah 12. Ini plus 6-nya pindah ke sana. Berarti 12X ditambah 12 dikurangi 6 adalah 6. Inilah PGS-nya. Gitu. Nomor 15. Nomor 15 soalnya adalah integral. Namanya integral itu adalah lawan dari turunan. Kalau turunan itu dikalikan, kalau integral itu dibagi. Nah, kalau turunan pangkatnya dikurang 1, kalau integral pangkatnya ditambah 1. Jadi kalau menemukan misalnya AX pangkat N dx, maka rumusnya jadi A per pangkatnya ditambah 1, X pangkatnya tambah 1 plus C. Jadi ini 9 dibagi pangkatnya tambah 1 jadi 3, X pangkat 3. Ini kalau nggak ada berarti 1. Dibagi pangkatnya ditambah 1 itu 2, X pangkat 2. Kalau integral dari suatu bilangan tinggal kamu kalikan X saja. Oke. Jadi integral min 1 adalah min 1X plus C. Kita selesaikan.
9 bagi 3 adalah 3x pangkat 3. 18 bagi 2 adalah 9x kuadrat. Min 1 kali x adalah min x plus c. Ini hasilnya. Kalau kamu turunkan, pasti hasilnya sama dengan soal. 3 kali 3 adalah 9x pangkat 2. 9 kali 2 adalah 18x pangkat 1. Turunan dari x, pasti koefisiennya itu min 1. Terbukti, oke? Oke, itu yang kelas 10 dan kelas 11 ya. Esainya nanti ya. Oke, sekarang kita ke kelas 12, materi kelas 12. Jika ada angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 terdiri dari 4 angka tidak berulang, tentukan banyaknya kemungkinan yang kurang dari 6.000. Terdiri dari 4 angka 1, 2, 3, 4. Berarti ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kalau kurang dari 6.000 berarti angka yang memenuhi di sini adalah angka 1 karena 1000 sekian. Berarti di angka ribuan yang boleh adalah angka 1 karena 1000 sekian kurang dari 6.000. 2.000 sekian, 3.000 sekian, 5.000 sekian. Kalau 6.000 boleh nggak angka 6? Tidak boleh, karena kalau angka 6 di sini ini bisa 6.123, melebihi 6.000. Jadi yang boleh hanya angka 1, angka 2, angka 3, angka 5. Jadi ada 4 kemungkinan ditaruh di ribuan. Kita lihat angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Satu angka sudah diletakkan di ribuan. Ya, sudah entah angka 1, 2, 3 atau 5 kita nggak tahu. Pokoknya salah satu angka dari sini sudah ditaruh. Ya, misalnya angka 2 nih. Berarti angka 2 tidak boleh lagi ada di ratusan, puluhan dan satuan. Berarti angka yang boleh adalah tinggal jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka dikurangi 1 angka untuk ribuan. Berarti tinggal 8 angka yang boleh. Nah, 1 angka sudah dipakai untuk ribuan, 1 angka sudah dipakai untuk ratusan. Berarti sisanya berapa angka yang boleh dipakai untuk puluhan? Tinggal kita kurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angka dikurangi 1 untuk ribuan, dikurangi 1 untuk ratusan, berarti tinggal 7. Nah, sudah dipakai untuk puluhan, berarti yang boleh adalah kemungkinannya ada 6 untuk satuan. Ngerti ya? Jadi tinggal dikurang-kurangi 1 saja. Jadi 4 kali 8 adalah 32, 7 kali 6 adalah 42. Maka 32 kali 42 adalah 1344. Ya, 1344 kemungkinan. Begitu. Oke? Nah, selanjutnya nomor 17. Banyaknya susunan berbeda dari kata rerencangan. Ini termasuk permutasi dengan unsur yang sama. Tinggal kita lihat ada berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka ini hasilnya adalah 11 faktorial dibagi, lihat huruf yang sama. R-nya ada berapa? Ada 2. Dikali E-nya ada berapa? Ada 2. N-nya ada berapa? Ada 3. C-nya ada 1, nggak perlu ditulis. A-nya ada 2. G-nya 1, nggak perlu ditulis. Ini hasilnya. Mudah ya? Oke, nomor 18. Ada 10 pria dan 8 wanita. Mereka akan dibentuk menjadi sebuah vokal group yang terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Maka banyak cara pemilihan. Ya mudah. Kalau banyak cara pemilihan berarti pakai kombinasi. Kita lihat pria yang tersedia ada berapa? 10. Yang dipilih berapa? 4. Maka kombinasi 10,4. Dan itu artinya dikali. Sekarang wanitanya tersedia 8, dipilih 3. Maka kita selesaikan. Ingat rumus kombinasi itu adalah n faktorial per n kurang r faktorial dikali r faktorial. Maka ini adalah 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 itu 6 faktorial dikali 4 faktorial. Ini 8 faktorial, 8 kurang 3 itu 5 faktorial dikali 3 faktorial. Kita selesaikan 10 kita uraikan menjadi sampai 6.
10, 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial. 4 faktorial kita uraikan, 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka 6 faktorial kita coret. 8 kita uraikan sampai yang paling besar dari sini yaitu 5. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 3 faktorialnya kita uraikan, 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 kali 2 adalah 8. 8 dibagi 8 1. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka 3 kali 7 kali 10 adalah 210. Dikali 5 faktorial dicoret, 3 kali 2 6. Maka 6 dibagi 6. 8 kali 7 adalah 56. Maka hasilnya 210 kali 56 kalau kita kalikan itu adalah 11.760 kemungkinan. Begitu ya. Oke. Sekarang 2 dadu. 2 dadu ditos bersamaan. Nah, kalau 2 dadu namanya peluang. Rumus peluang itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian keseluruhan. Namanya 2 dadu, ingat kalau NS dari dadu rumusnya 6 pangkat N. N itu adalah banyaknya dadu. Kalau 2 dadu maka NS-nya 6 pangkat 2 yaitu 36, betul ya. Nah, peluang muncul dadu berjumlah 4. Yang berjumlah 4 kalau 2 dadu dilempar bisa 1 3, bisa 2 2, bisa 3 1. Ada 3 kemungkinan. Atau itu ditambah. Yang berjumlah 9 bisa 3,6, 4,5, 5,4 dan 6,3. Kenapa tidak 2,7? Ingat dalam dadu paling besar angka 6. Berarti yang berjumlah 9 ada 4. Maka 3 tambah 4 adalah 7 per 36. Inilah peluang muncul dadu berjumlah 4 atau 9. Itu nomor 19. Lalu yang nomor 20. Yang nomor 20 itu soalnya adalah yang nomor 20 soalnya adalah dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak 1 kartu. Berapa peluang terambil kartu merah atau kartu king? Kartu merah atau kartu king. Peluang kartu merah atau kartu king. Kartu merah namanya kartu bridge, berarti NS-nya ada 52. Maka peluangnya adalah peluang kartu merah atau king ya. Merah dalam kartu bridge ada 26 buah. Ditambah atau itu ditambah kartu king itu ada 4 buah. Nah, jadi ini 26 per 52 ditambah 4 per 52. Sekali lagi ya, peluang kartu merah adalah 26 karena ada 26 per 52. Atau itu ditambah kartu king itu 4 per 52. Nah, sekarang kita lihat apakah ada nggak kartu merah yang gambarnya king? Oh, ada. Ada berapa buah? Ada kartu merah yang bergambar king ada 2, betul? Ya, berarti jangan lupa ini dikurang 2 per 52. Kenapa? Ya karena di sini kartu merah semuanya terhitung, di sini kartu king terhitung. Ternyata ada 2 kartu yang dihitung double, yaitu kartu king yang warna merah yaitu kartu king heart dan kartu king diamond. Begitu ya. Nah, jadi jangan lupa dikurang irisannya. Irisan dari kartu merah dan kartu king artinya kartu merah yang bergambar king ada 2. Maka hasilnya 26 tambah 4 30 kurang 2 adalah 28 per 52. Diperkecil sama-sama dibagi 4 7 per 13. Ini peluangnya. Nah, demikian bagian kedua. Kita lanjut ke bagian ketiga.